Bab 1. Jalan Buntu. Malam itu, hujan turun deras, mengguyur atap rumah reot yang hampir roboh. Nadia duduk di sudut kamar sambil memeluk lututnya. Air mata bercampur dengan keringat dingin yang mengalir di wajahnya. Di atas kasur tua yang hanya dialasi kain tipis, ibunya terbaring lemah. Batuk-batuk kecil mengisi kesunyian. Obat-obatan sudah habis, dan Nadia tahu, tanpa pengobatan, ibunya tak akan bertahan lama. Di sudut lain ruangan, tumpukan tagihan menggunung, membuat napasnya terasa semakin berat. Ketukan pintu tiba-tiba memecah keheningan. Di luar, seorang rentenir berdiri dengan wajah garam. "Nadia, aku sudah cukup sabar. Kalau besok kau tak bayar, aku ambil rumah ini." Suara itu menusuk telinga, membuat tubuh Nadia gemetar. Ia hanya bisa meminta waktu, namun jawaban itu diabaikan. Setelah pintu ditutup keras, Nadia jatuh terduduk. Tekanan ini terlalu berat baginya, dan ia merasa seperti terjebak dalam jurang gelap tanpa jalan keluar. Di tengah keputusasaan itu, seorang tetangga, Mbok Ratih, datang dengan tatapan penuh rasa kasihan. "Nat, kau tahu dukun di desa seberang? Katanya dia bisa menolong orang yang kesulitan, asal kau mau mengikuti syaratnya," bisik Mbok Ratih dengan nada penuh misteri. Awalnya, Nadia mengabaikan saran itu. Namun, semakin malam berlalu, kata-kata Mbok Ratih terus terngiang di pikirannya. Langit pagi masih kelabu ketika Nadia akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia berjalan sendirian, melewati jalan setapak yang berlumpur, dikelilingi hutan lebat yang sunyi. Hatinya berperang antara rasa takut dan harapan. Ia tiba di sebuah gubuk tua yang nyaris tak terlihat dari luar. Dari dalam, asap dupa menyelimuti udara, dan aroma itu membuat Nadia merasa mual sekaligus tegang. Seorang pria tua dengan wajah penuh kerut muncul dari balik tirai. "Kau datang untuk kekayaan?" tanyanya dengan suara parau. Nadia tak menjawab, hanya mengangguk pelan sambil menunduk. Pria itu menyuruhnya duduk di lantai, lalu mulai menjelaskan ritual yang akan mengubah hidupnya. "Pesugihan ini bukan untuk mereka yang ragu. Kau akan mendapat kekayaan, tetapi ada harga yang harus dibayar. Kau harus menyerahkan dirimu pada kuyang," katanya. Nadia tak mengerti apa itu kuyang, tetapi desakan hidup membuatnya mengabaikan semua peringatan. Dengan tangan gemetar, ia menyetujui perjanjian itu. Sang dukun memberinya sebuah kalung hitam kecil dan segenggam ramuan untuk diminum. "Mulai malam ini, kau akan berubah. Jangan menyesal jika ini menjadi akhir dari dirimu," ucapnya dengan senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Perjalanan pulang terasa lebih berat. Angin dingin menusuk kulitnya, sementara pikirannya dipenuhi bayangan mengerikan tentang apa yang baru saja ia lakukan. Namun, begitu tiba di rumah, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di meja yang tadinya kosong, kini ada sekantong uang yang cukup untuk melunasi utang. Nadia terpana, tetapi perasaan bahagia itu hanya berlangsung sebentar, karena di sudut matanya, ia melihat ibunya menatapnya dengan pandangan yang aneh, seolah tahu bahwa Nadia telah melakukan sesuatu yang salah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia tak bisa tidur. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya terasa panas, dan pikirannya terus berputar. Ia memegang kalung pemberian dukun dengan erat, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ia telah membuka pintu menuju sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Bab 2. Kekayaan yang terkutuk. Fajar menyingsing dengan langit merah darah, seperti pertanda buruk yang tak terucap. Nadia bangun dengan tubuh yang terasa berat dan keringat dingin membasahi seluruh kulitnya. Ia memandangi kalung hitam yang masih menggantung di lehernya, terasa hangat seolah bernyawa.
Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan memutuskan untuk keluar rumah, berharap hari itu membawa kabar baik. Namun, di sepanjang jalan, tatapan penduduk desa terasa menusuk, seolah mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Nadia. Ketika Nadia pergi ke pasar untuk membeli obat untuk ibunya, semua mata tertuju pada kantong uangnya yang tebal. "Dari mana kau dapat uang sebanyak itu?" tanya seorang penjual sayur dengan nada curiga. Nadia hanya tersenyum kaku. "Ada yang membantu," jawabnya singkat, menghindari pertanyaan lebih jauh. Namun, bisik-bisik mulai terdengar, membahas perubahan mendadak dalam hidupnya. Di sisi lain, kehidupan Nadia berubah drastis. Rumahnya yang dulu hampir roboh kini direnovasi menjadi lebih layak. Utang-utang lunas, dan pengobatan ibunya berjalan lancar. Namun, kebahagiaan itu terasa hampa. Setiap malam, Nadia merasakan mimpi aneh. Bayangan dirinya melayang di udara, haus akan darah, dan suara jeritan memekakkan telinga. Ketika ia terbangun, tubuhnya lemas seperti habis melakukan sesuatu yang sangat melelahkan. Suatu malam, mimpi buruk itu terasa begitu nyata. Nadia terbangun di sudut ruangan dengan pakaian yang berlumuran darah. Napasnya tersengal, dan tubuhnya bergetar hebat. Ia memandangi cermin di dekatnya, tetapi bayangan yang ia lihat bukanlah dirinya. Wajahnya pucat, matanya merah menyala, dan ada kilatan liar yang membuatnya hampir tak mengenali siapa dirinya. Kalung hitam di lehernya berdenyut seperti jantung. Keesokan paginya, berita kematian seorang penduduk desa mengguncang Nadia. Seorang pria tua ditemukan tewas di pinggir sungai dengan tubuh mengering seperti kehilangan darah. Penduduk desa mulai berbicara tentang legenda lama, kuyang, makhluk jadi-jadian yang mencari darah manusia untuk mempertahankan kekayaan. Nadia hanya bisa mendengarkan bisik-bisik itu dengan wajah pucat, sadar bahwa dirinya mungkin penyebab dari semua ini. Ketakutannya semakin memuncak ketika malam-malam berikutnya menjadi semakin tak terkendali. Ia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya. Setiap kali tertidur, ia terbangun di tempat yang berbeda, kadang di ladang, kadang di hutan, dengan darah segar di tangannya. Nadia mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia terima datang dengan harga yang jauh lebih mahal daripada yang pernah ia bayangkan. Di sisi lain, perubahan pada Nadia mulai menarik perhatian Rian, sahabat kecilnya. Rian, yang telah lama menyimpan perasaan pada Nadia, merasa ada sesuatu yang salah. Ia mulai mengamati tingkah laku Nadia yang semakin aneh. Ketika Rian mencoba mendekati Nadia untuk bertanya, Nadia menghindar dengan alasan sibuk. Namun, sorot mata Rian penuh kecurigaan, seolah ia tahu bahwa ada rahasia gelap yang disembunyikan Nadia. Pada malam yang gelap gulita, Nadia terbangun dengan tubuh yang sepenuhnya melayang. Organ dalam tubuhnya terasa terlepas, dan ia mendapati dirinya berubah menjadi kuyang sepenuhnya. Ia melihat tubuhnya tanpa kepala, hanya tinggal organ yang menggantung di bawah. Ketakutan melanda, tetapi ia tak bisa melawan hasratnya untuk mencari darah. Dengan tubuh melayang, ia menyusuri desa yang sunyi, menuju rumah seorang penduduk yang sedang tidur. Ketika Nadia kembali ke tubuhnya di pagi hari, ia menangis tanpa henti. Ia merasa telah kehilangan sisi kemanusiaannya. Ia mencoba melepas kalung hitam itu, tetapi kalung itu seperti menempel pada kulitnya, tak bisa dilepaskan. Segala usaha untuk menghentikan perubahannya sia-sia. Ia tahu, kutukan ini mulai mengambil alih hidupnya. Dalam keputusasaan, Nadia kembali menemui dukun yang memberinya ritual pesugihan. Namun, sang dukun hanya tertawa ketika Nadia memohon agar perjanjian itu dibatalkan. "Kau sudah menjadi bagian dari kuyang. Tak ada jalan kembali," katanya dengan nada dingin. Nadia berteriak histeris, tetapi suara dukunnya menggelegar.
Kau punya kekayaan, tetapi kau juga punya takdir. Tumbalkan atau kau yang binasa." Nadia pulang dengan pikiran yang kalut. Ia mulai menyadari bahwa ia berada di jalan tanpa akhir, terperangkap dalam tubuh yang bukan lagi miliknya. Sementara itu, suara-suara dari penduduk desa tentang Kuyang semakin nyaring. Nadia merasa waktu semakin habis. Jika ia terus hidup seperti ini, bukan hanya dirinya yang akan binasa, tetapi juga semua orang yang ia cintai. Bab 3. Jejak Kuyang. Malam itu, kabut tebal menyelimuti desa, membawa udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Rian duduk di depan rumahnya. Matanya terus memperhatikan lampu di jendela rumah Nadia yang masih menyala. Kegelisahannya semakin menjadi. Ia telah mendengar desas-desus dari para penduduk desa tentang Kuyang yang mulai meneror. Hatinya tak tenang. Nadia yang ia kenal dulu adalah gadis ceria yang penuh semangat, tetapi kini, ia seperti orang asing dengan sorot mata yang selalu menghindar dan sikap dingin yang tak wajar. Keesokan harinya, Rian memberanikan diri untuk mendatangi rumah Nadia. Ia menemukan Nadia sedang duduk di depan jendela. Tatapannya kosong, tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. "Nat, ada yang ingin aku tanyakan," ujar Rian hati-hati. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, Nadia berdiri, mengalihkan pembicaraan dengan tergesa-gesa, menyebut bahwa ia sibuk. Rian tahu Nadia berbohong, tetapi ia tak ingin memaksanya. Dalam hati, ia bersumpah akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari kemudian, sebuah tragedi kembali mengguncang desa. Seorang anak kecil ditemukan tewas dengan tubuh kering kerontang. Matanya terbuka seolah penuh ketakutan. Penduduk semakin panik, dan cerita tentang Kuyang menjadi satu-satunya penjelasan yang mereka percayai. Mereka mulai melakukan ronda malam dan memasang bawang putih serta cermin di setiap sudut rumah untuk melindungi diri. Rian memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mendatangi rumah seorang tetua desa yang dikenal mengetahui legenda-legenda kuno. Dari sana, ia mendengar kisah tentang makhluk bernama Kuyang, roh perempuan yang haus darah. "Kuyang bukan hanya legenda, Nak," kata tetua itu dengan nada serius. "Mereka adalah orang-orang yang menjual jiwa mereka demi kekayaan. Jika kau melihat seseorang tiba-tiba kaya tanpa sebab, hati-hati, mungkin dia sudah terikat dengan Kuyang." Rian merasakan dadanya berdebar. Ingatannya langsung tertuju pada Nadia. Pada malam berikutnya, Rian memutuskan untuk berjaga di dekat rumah Nadia. Ia bersembunyi di balik semak-semak, berharap mendapatkan bukti dari kecurigaannya. Saat tengah malam tiba, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari jendela kamar Nadia, sebuah bayangan melayang keluar. Sosok itu hanya berupa kepala dengan organ-organ tubuh yang menggantung, berkilauan dalam cahaya bulan. Itu adalah Nadia dalam wujud Kuyang. Rian tercekat, hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Namun, ia tahu ia harus bertindak. Ia mengikuti Kuyang itu dari kejauhan, menyaksikan makhluk itu melayang menuju sebuah rumah di ujung desa. Rian hanya bisa bersembunyi, tubuhnya gemetar, sementara Kuyang itu masuk melalui celah atap rumah. Terdengar suara jeritan kecil dari dalam. Rian menutup mulutnya, berusaha menahan rasa takut yang hampir meledak. Ketika pagi tiba, Rian mendatangi rumah tersebut. Ia menemukan penghuni rumah itu, seorang wanita tua, telah meninggal dengan tubuh yang sama seperti korban-korban sebelumnya. Desa semakin gempar, dan penduduk mulai mengatur rencana untuk memburu Kuyang. Namun, Rian tahu bahwa jika Nadia adalah Kuyang, penduduk tidak akan segan-segan membunuhnya. Ia harus menemukan cara untuk menyelamatkan Nadia, sekaligus menghentikan teror yang terus terjadi. Rian kembali mendekati Nadia,
mencoba berbicara secara langsung. Namun, Nadia semakin tertutup. Tatapannya kosong, wajahnya dipenuhi kelelahan, dan ia sering menghindari kontak mata. "Nat, apa kau baik-baik saja? Aku bisa membantumu," ucap Rian dengan suara lembut. Namun, Nadia hanya menjawab singkat, "Kau tak bisa membantuku, Rian. Ini sudah terlalu terlambat." Jawaban itu membuat Rian yakin bahwa Nadia menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Malam itu, Rian menemukan sebuah kalung hitam tergeletak di meja kamar Nadia ketika ia mencoba menyusup diam-diam. Kalung itu terasa aneh, seperti mengeluarkan hawa dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia segera mengambilnya, berniat mencari tahu apa kaitannya dengan kutukan yang menimpa Nadia. Namun, sebelum ia sempat keluar, Nadia muncul. "Jangan sentuh itu!" teriaknya dengan nada panik. Matanya merah menyala seperti binatang liar. Rian terpaku, tetapi ia tidak melepaskan kalung itu. "Nat, aku ingin menyelamatkanmu. Beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi." Nadia hanya menangis. Tubuhnya bergetar hebat. "Aku tak bisa kembali. Rian, aku sudah menjadi monster," ucapnya dengan suara yang dipenuhi rasa putus asa. Di antara tangisannya, Nadia mulai menjelaskan semuanya, tentang pesugihan, tentang kuyang, dan tentang bagaimana ia kehilangan kendali atas dirinya. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan ceritanya, terdengar suara dari luar. Penduduk desa telah berkumpul, membawa obor dan senjata. Mereka datang untuk memburu kuyang. Bab 4. Pertarungan Takdir. Suara riuh penduduk desa memecah kesunyian malam. Mereka membawa obor, senjata tajam, dan bawang putih yang terikat di ujung tombak. Di antara teriakan mereka, hanya ada satu tujuan, menangkap dan membunuh kuyang yang telah meneror desa. Rian berdiri kaku di depan pintu rumah Nadia, mendengar langkah kaki yang semakin mendekat. Ia tahu, jika penduduk masuk dan menemukan Nadia, tak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. "Nadia, kau harus pergi sekarang," bisik Rian panik sambil menggenggam kalung hitam yang ia ambil. Nadia hanya menggeleng lemah. Air matanya mengalir deras. "Aku lelah, Rian. Aku tak bisa lari lagi," katanya dengan suara bergetar. Namun, Rian tidak menyerah. Ia menarik tangan Nadia dan membawanya ke pintu belakang. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Kita akan cari cara untuk mengakhiri semua ini," ucapnya tegas. Saat mereka berlari ke dalam hutan, suara penduduk semakin keras, seolah mendekati mereka dari segala arah. Nadia mulai merasa tubuhnya panas, tanda bahwa transformasi menjadi kuyang akan segera terjadi. "Rian, aku tak bisa menahan ini lebih lama. Pergi dan tinggalkan aku," seru Nadia dengan napas terengah-engah. Namun, Rian tetap menggenggam tangannya erat. "Aku tidak akan pergi tanpa kau, Nat," jawabnya keras, matanya penuh tekad. Di tengah pelarian mereka, Nadia akhirnya kehilangan kendali. Ia merasakan tubuhnya melayang, kepala dan organ-organ tubuhnya terpisah, berubah menjadi kuyang sepenuhnya. Rian terpaku, menyaksikan perubahan mengerikan itu di depan matanya. Namun, meskipun takut, ia tetap berdiri di tempatnya. "Nat, kau masih bisa melawan ini. Aku tahu kau masih di sana," ucap Rian dengan suara bergetar, mencoba menjangkau sisi manusia Nadia. Tiba-tiba, dari kejauhan, penduduk desa melihat bayangan kuyang melayang di atas pepohonan. Mereka segera mengejar dengan teriakan penuh amarah. Nadia, dalam wujud kuyang, melayang semakin jauh ke dalam hutan, sementara Rian berlari di belakangnya, mencoba mengalihkan perhatian penduduk. "Dia di sana. Ikuti bayangannya,"
teriak seorang pria, memimpin kelompok pemburu. Saat Rian akhirnya menemukan Nadia yang kembali ke wujud manusia di sebuah gua kecil, ia melihat Nadia terduduk dengan tubuh lemah, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Aku tak ingin membunuh mereka, Rian. Aku tak punya pilihan," isaknya. Rian berlutut di depannya, memegang bahunya dengan lembut. "Kita akan cari jalan keluar, Nat. Tapi kau harus percaya padaku," katanya. Di tangannya, kalung hitam itu terasa semakin berat, seolah menyerap energi kegelapan dari sekitar. Dari balik pepohonan, sang dukun tiba-tiba muncul, tertawa sinis sambil membawa tongkat hitam panjang. "Kau tak bisa lari dari perjanjian itu, anakku. Kau milikku, dan tak ada yang bisa mengubah itu," ucapnya dengan suara dingin. Rian segera berdiri, melindungi Nadia di belakangnya. "Apa yang kau lakukan pada dia?" teriak Rian marah. Dukun itu hanya tersenyum. "Aku hanya memberi apa yang ia inginkan. Kekayaan, bukan? Tetapi kekayaan selalu datang dengan harga," katanya sambil menunjuk Nadia. Rian menggenggam kalung hitam itu erat. Ia tahu benda itu adalah kunci dari semua ini. "Bagaimana kalau aku menghancurkan ini? Apa kutukan ini akan berakhir?" tanyanya dengan nada penuh tantangan. Dukun itu tertawa keras. "Kau pikir semudah itu? Jika kau menghancurkan kalung itu, kau juga akan menghancurkan jiwa gadis ini. Ia akan mati bersamamu," jawabnya, tatapannya penuh kejahatan. Di antara perdebatan itu, penduduk desa semakin mendekat. Nadia menatap Rian dengan mata yang penuh air mata. "Rian, aku siap. Hancurkan kalung itu. Lebih baik aku mati daripada terus menjadi monster," katanya dengan suara yang penuh kepasrahan. Namun, Rian tidak bisa menerima pilihan itu. "Tidak, pasti ada cara lain. Aku tidak akan membiarkan kau mati, Nat," teriaknya, matanya memerah karena emosi. Ketegangan memuncak saat dukun melancarkan serangan, mencoba merebut kalung itu dari tangan Rian. Di tengah pertarungan sengit, Rian akhirnya berhasil mematahkan kalung hitam tersebut dengan tongkat milik dukun yang ia rebut. Suara jeritan keras memenuhi udara, dan Nadia jatuh pingsan di pelukan Rian. Di saat yang sama, dukun itu meledak menjadi abu, menghilang bersama energi kegelapan yang ia ciptakan. Penduduk desa yang tiba di tempat kejadian hanya bisa mematung, menyaksikan kehancuran kutukan itu. Ketika Nadia terbangun, tubuhnya kembali normal. Namun, ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Meskipun kutukan telah terangkat, bayangan kegelapan itu tetap menghantui pikirannya. Rian memeluknya erat, berjanji untuk selalu ada di sisinya, apapun yang terjadi. Di tengah keheningan malam yang baru, keduanya menyadari bahwa kemenangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk menebus dosa-dosa yang telah terjadi. Bab 5. Cahaya di tengah kegelapan. Hari-hari berlalu sejak malam kelam itu. Desa yang semula dihantui ketakutan mulai kembali tenang. Penduduk percaya bahwa Kuyang telah binasa, meskipun bisik-bisik tentang Nadia tetap terdengar. Beberapa orang mencurigai hubungannya dengan makhluk jahat itu, tetapi yang lain, terutama yang menyaksikan keberanian Rian, memilih diam. Nadia kini menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Tubuhnya terlihat lebih lemah, dan tatapan matanya menyimpan luka mendalam. Di tengah kondisi itu, Rian tak pernah meninggalkan Nadia. Ia setia menemaninya, memastikan gadis itu tidak merasa sendirian. Namun, Nadia tahu bahwa meski kutukan telah terangkat, dosa-dosa yang ia lakukan sebagai Kuyang tak akan pernah hilang. Setiap kali ia melihat wajah penduduk desa, terutama keluarga korban yang ia serang, rasa bersalah menggerogoti hatinya. Ia hanya bisa menunduk,
menahan air mata yang terasa tak ada habisnya. Suatu hari, Nadia memutuskan untuk pergi ke rumah tetua desa, meminta nasihat. "Apa yang harus aku lakukan, Bu? Aku tak bisa menghapus dosa-dosaku," tanyanya dengan suara bergetar. Tetua itu memandang Nadia dengan penuh belas kasih. "Anakku, yang telah terjadi tidak bisa diubah. Tapi kau masih punya kesempatan untuk menebusnya. Lakukan kebaikan, bantu mereka yang membutuhkan, dan berdoa agar jiwamu dimaafkan," ujar sang tetua dengan lembut. Kata-kata itu menjadi titik awal bagi Nadia untuk mencoba memperbaiki hidupnya. Nadia mulai membantu penduduk desa, bekerja tanpa kenal lelah. Ia membantu membangun rumah, merawat anak-anak, dan menemani mereka yang sakit. Awalnya, banyak yang masih memandangnya dengan curiga, tetapi lambat laun, kebaikan hati Nadia mulai meluluhkan mereka. Perlahan, kehadirannya tidak lagi dianggap sebagai ancaman, meskipun ia tahu sepenuhnya bahwa kepercayaan itu tidak sepenuhnya pulih. Namun, di tengah usahanya untuk menebus dosa, Nadia mulai merasakan ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Kadang-kadang, di malam hari, ia masih bermimpi menjadi kuyang. Ketika ia bangun, tubuhnya terasa berat, dan ada rasa haus yang aneh di tenggorokannya. Ia takut, sangat takut, bahwa kutukan itu belum benar-benar hilang. Tetapi ia tidak berani mengatakan apapun kepada Rian. Takut membebani pria yang sudah terlalu banyak berkorban untuknya. Rian, yang peka terhadap perubahan sikap Nadia, akhirnya bertanya, "Nat, apa kau masih memikirkan semua ini? Kau bisa bicara padaku." Nadia hanya menggeleng, mencoba tersenyum meskipun hatinya bergejolak. "Aku baik-baik saja, Rian. Aku hanya butuh waktu," jawabnya. Tapi Rian tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang Nadia sembunyikan. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Suatu malam, Rian kembali menemui tetua desa, berharap mendapat jawaban atas kegalauan hatinya. Sang tetua mengangguk pelan ketika mendengar kekhawatiran Rian. "Kutukan seperti itu jarang hilang sepenuhnya. Nak, kalung itu mungkin telah dihancurkan, tetapi jejak kekuatannya mungkin masih tertinggal di dalam jiwanya. Jika ia tidak kuat, kuyang itu bisa kembali," jelas sang tetua dengan nada prihatin. Mendengar itu, Rian merasa hatinya remuk. Ia tidak ingin kehilangan Nadia, tetapi ia juga sadar bahwa perjuangan ini belum selesai. Ia kembali ke rumah Nadia dan langsung berkata, "Kita akan pergi dari sini, Nat. Kita akan mencari cara untuk memastikan kutukan ini tidak pernah kembali." Nadia menatapnya dengan air mata mengalir. "Aku tak ingin membebanimu lagi, Rian. Kau sudah terlalu banyak berkorban," ujarnya lirih. Namun, Rian hanya tersenyum dan menggenggam tangan Nadia. "Aku sudah berjanji untuk selalu bersamamu. Apapun yang terjadi, kita akan melawan ini bersama." Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah desa di perbatasan, tempat seorang dukun putih tinggal, seorang penyembuh yang dipercaya mampu memutuskan kutukan yang paling gelap sekalipun. Di sana, dukun itu melakukan ritual panjang yang menguras tenaga Nadia. Dalam ritual itu, Nadia menghadapi sisi gelap dirinya, bertarung dengan bayangan kuyang yang masih menguasai sebagian dari jiwanya. Dengan dukungan Rian dan tekadnya untuk memperbaiki hidup, Nadia akhirnya berhasil mengalahkan kegelapan itu. Setelah ritual selesai, Nadia merasa seperti terlahir kembali. Beban yang selama ini menghantuinya terasa sirna, meskipun ia tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan dosa-dosa masa lalunya. Bersama Rian, ia kembali ke desa, melanjutkan hidup dengan penuh kerendahan hati. Penduduk mulai menerimanya sepenuhnya, melihat perubahan nyata dalam dirinya. Dan meskipun luka itu masih ada,
Nadia tahu bahwa ia telah diberi kesempatan kedua untuk menjalani hidup yang penuh arti. Kini, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan itu.